puji syukur senantiasa semoga kita panjatkan hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat ya, dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan agenda kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Ya, kami dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga ya, bekerjasama dengan Fakultas Psikologi Universitas Airlangga melaksanakan pengabdian masyarakat ya, khususnya kepada orang tua atau wali siswa dari SD Luqman Al-Hakim. Ya. Perkenalkan, nama saya Lailatul Muniroh. Saya sebagai ketua tim dalam pelaksanaan pengabdian masyarakat ini, dan juga ada rekan kami, ada Ibu Ika Yuniar Cahyanti. Monggo dipersilahkan Bu Ika. Nah, itu Bu Ika ya. Assalamualaikum Bu Ika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga ada Ibu Septa Indra Puspitawati. Bu Septa, Assalamualaikum Bu Septa. Waalaikumsalam Bu. Oh, ya. Ya, dan juga kami dibantu adik-adik mahasiswa, ada Mbak Adelia dan juga Mbak Evita. Salam kenal Bapak Ibu semuanya. Terima kasih atas kehadirannya pagi hari ini. Perkenankan kami agenda pelaksanaannya untuk hari ini adalah Focus Group Discussion FGD untuk menggali ya permasalahan-permasalahan apa yang terjadi pada putra-putri Bapak Ibu semua selama sekolah secara daring seperti ini. Mohon izin kami akan men-share screen terlebih dahulu. Nih. Sudah nampak nggih? Jadi untuk pengabdian kepada masyarakat kami mengenai penguatan peran orang tua dalam pemenuhan gizi dan kesehatan anak sekolah di masa pandemi COVID-19. Jadi memang sasaran kami, mitra kami ada dua di sini. Mitra yang pertama adalah dari pihak sekolah, dan kami sudah berkoordinasi dengan pihak sekolah untuk melaksanakan agenda Pengmas ini. Dan juga mitra yang kedua adalah orang tua atau wali siswa. Jadi sasaran kami adalah orang tua. Dan di sini memang tidak melibatkan secara langsung para siswa. Mengenai kegiatan yang akan kami lakukan ya, insya Allah dilakukan dalam bulan September sampai Oktober ini. Pertama kami akan melakukan FGD, dan alhamdulillah hari ini akan terlaksana untuk kegiatan FGD-nya. Nah, nanti dari hasil FGD ini nanti menjadi dasar bagi kami untuk menyusun modul. Modul untuk pendampingan baik bagi sekolah maupun bagi orang tua di dalam pemenuhan gizi dan kesehatan anak selama pandemi COVID-19. Nah, insya Allah nanti modul ini yang akan kami edukasikan kepada Bapak Ibu wali siswa ya, wali santri mengenai ini edukasi yang pertama. Jadi nanti ada satu kali lagi pertemuan ya Bapak Ibu untuk kegiatan follow up dari kegiatan FGD ini, yaitu edukasi. Yang itu nanti di dalam edukasinya ada dua modul yang akan kami sampaikan. Edukasi yang pertama ini tentang pemenuhan gizi seimbang pada anak sekolah. Kemudian untuk edukasi yang kedua nanti mengenai pemenuhan aspek kesehatan dan sekaligus kesehatan mental bagi anak sekolah selama sekolah daring. Gitu. Karena kita juga tahu ya hampir 2 tahun ini anak-anak kita, kebetulan saya pun juga wali siswa, anak saya juga bersekolah di SD Luqman Al-Hakim ya. Ada 2 anak saya yang juga bersekolah di situ. Salam kenal bagi Bapak Ibu semua yang juga merupakan sama-sama wali siswa gitu. Nanti untuk 2 modul ini akan kami sampaikan di dalam edukasi, dan juga modul ini akan kami berikan pula kepada Bapak Ibu semua gitu ya. Sambil nanti mungkin bisa sambil dibaca-baca begitu di rumah. Dan untuk follow up-nya nanti kita bisa diskusikan mungkin melalui grup WhatsApp dan sebagainya gitu.
Oke, jadi kegiatan Pengmas kami relevansinya dengan SDGs ya, Sustainable Development Goals. Jadi ini adalah salah satu upaya untuk menanggulangi masalah malnutrition, undernutrition maupun obesity yang terjadi pada anak sekolah ya, dan juga mental health. Gitu. Mungkin juga nanti Bapak Ibu bisa bercerita begitu nih bagaimana keadaan putra putrinya selama sekolah secara online ini ya, tentu dengan suka dukanya dan membersamai putra putri kita ya di dalam pembelajaran online itu seperti apa begitu ya. Nah, nanti kami juga akan menanyakan mengenai hal itu. Jadi di dalam kegiatan FGD ini kami memohon partisipasi aktif dari Bapak Ibu semuanya ya, untuk menyampaikan permasalahan-permasalahan yang terkait dengan gizi dan juga kesehatan anak-anak kita gitu. Nah, ini ya, jadi untuk FGD hari ini nanti sasarannya adalah orang tua dan juga pihak sekolah. Alhamdulillah, terima kasih kepada untuk pihak sekolah. Saya sangat dibantu sekali oleh Bu Okti ini yang sudah menyiapkan juga kegiatan ini yang mengundang para orang tua siswa. Matur nuwun sangat Bu Okti. Maaf, suaranya putus-putus. Oh iya kah? Suara saya putus-putus nih? Enggak kok. Ya, lancar ya? Lancar kok. Oh, enggak, alhamdulillah. Nggih Bunda, ngapunten kalau ada yang putus-putus mungkin ini nggih. Nggih, karena memang salah satu kendala ya di dalam daring itu ya itu kadang jaringan juga yang tidak lancar ya, ngapunten juga. Nggih. Ya, ini pun juga begitu nggih Bapak Ibu, karena juga masih dalam suasana pandemi sehingga kami dengan sangat terpaksa tidak bisa melakukan pertemuan secara offline karena juga ada keterbatasan seperti itu nih. Kemarin juga waktu diskusi dengan pihak sekolah pun juga dianjurkan secara online karena memang belum berani untuk mengumpulkan massa begitu, mengumpulkan orang dalam jumlah banyak dan dalam waktu yang lebih dari 1 jam gitu mungkin seperti itu. Jadi dilaksanakan secara online. Ngapunten atas segala keterbatasan. Oke, nah nanti seperti ini ya Bapak Ibu semuanya dan juga dari pihak sekolah. Ini nanti untuk yang akan kita diskusikan, permasalahan-permasalahan yang akan kita diskusikan, nanti mohon partisipasi dari Bapak Ibu semua, mohon disampaikan dengan benar-benarnya apa yang terjadi begitu ya kepada putra-putri kita selama sekolah daring ini. Jadi nanti kita akan membahas mengenai permasalahan apa yang dialami anak-anak kita ya berkaitan dengan kebiasaan makannya. Apakah ada perubahan kebiasaan makan dari sebelum pandemi dengan saat setelah pandemi ini gitu ya. Termasuk juga mungkin perubahan dari sisi status gizi ya, berat badan dan sebagainya gitu. Lalu juga upaya apa yang dilakukan oleh orang tua untuk mengatasi masalah tersebut. Kemudian juga apa saja permasalahan kesehatan dan juga masalah psikologis yang dihadapi siswa ya selama belajar online ini. Kemudian apa upaya yang dilakukan orang tua untuk mengatasi masalah tersebut. Kemudian juga hal apa yang diharapkan ya atau yang diinginkan oleh orang tua terkait dengan kebiasaan makan ataupun pembelajaran ya selama pandemi COVID ini. Dan ada satu lagi yang akan kami tanyakan kepada pihak sekolah, yaitu upaya yang sudah dilakukan oleh pihak sekolah untuk meningkatkan kesehatan siswa. Insya Allah itu untuk topik hari ini dan kita akan masuk ke sesi diskusi. Di sini kami sudah ada notulen yang nanti mungkin akan mencatat beberapa permasalahan-permasalahan yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu semuanya. Wahyu, bundanya Mas Kenzo, mau berpendapat silakan. Saya mau bertanya, anak saya semenjak pandemi makannya frekuensinya jadi lebih sering, jadi lebih suka ngemil, terus makannya juga mintanya terus menerus. Biasanya sehari cuma 3 kali, sekarang bisa sampai 4 kali kalau saya turutin, bisa sampai 5 kali kalau saya turutin ya kan. Makan besar tuh Bu ya? Iya, makan nasi ya. Makan nasi itu sampai 5 kali ya. Terus kalau
saya kan selalu membiasakan makan tepat waktu. Dan dia kadang makan siang jam 12. Dia sudah bingung cari ngemil untuk di jam 10, jam 11, jam 9 dia sudah bingung cari makanan. Begitu pula makan sore, saya biasakan jam 5 dia sudah makan. Sama. Sebelum jam 5 tuh jam 3 sudah aku lapar, jam 4 saya sudah lapar, bilang gitu kan. Jadinya dia berusaha cari ngemil-ngemil. Nah, ngemilnya apa biasanya Bunda? Ngemilnya biasanya apa ngemilnya? Sosis siap santap itu, terus biskuit kayak gitu. Kadang-kadang kalau saya itu semua sudah habis dan saya nggak sempat beli, kadang-kadang ada kerupuk di rumah dimakan lah. Roti kadang-kadang ada roti di rumah dimakan lah sama dia. Nah, akhirnya berat badannya pun lumayan, nambahnya lumayan bengkak. Nambah berapa kilo? Sekarang sudah 35 kilo kalau nggak salah. Dari yang sebelumnya? Dari yang mungkin sebulan yang lalu? 20 berapa ya? Saya lupa. Pandemi sudah lama ya. 28 apa mungkin kalau nggak 27 gitu kan. Iya. Kegiatan makannya itu jadi agak lebih sering daripada sebelum pandemi. Nah, karena anak saya anak perempuan, mungkin karena dia lebih bisa untuk masak sendiri ya. Jadi dia lebih mandiri untuk menyiapkan kebutuhannya dia sendiri. Dia bisa bikin nasi goreng sendiri. Jadi dia bisa bikin tempe penyet sendiri, goreng telur sendiri. Jadi saya ini lebih repot. Nanti kalau kita katakan jangan makan gitu, jangan, apa katanya orang Jawa itu ngambil limpenya orang tua. Kita di kamar tiduran, anaknya kegiatan di dapur sendiri. Bisa masak sendiri ya. Para ibu-ibu di sini yang lainnya yang mau berpendapat, upaya yang dilakukan oleh ibu-ibu ya di dalam mengatasi permasalahan tersebut itu apa? Ya. Mungkin bisa sharing di sini, monggo silakan. Kita bersepakat sama keluarga, jadi setiap Sabtu Minggu anak-anak itu kita ajak keluar kota. Kan kebetulan saya sekarang ada di posisi di Malang, jadi anak-anak ini kita ajak camping. Kita camping di tepi-tepi pantai gitu. Jadi ya nggak banyak pengunjungnya karena di Malang kan banyak sekali pantai-pantai itu, Ustazah. Untuk kegiatan mereka supaya di rumah itu tidak nge-game, tidak hanya makan kalau Sabtu dan Minggu. Tapi berat badannya ini terus bertambah, Ustazah. Tambah naik lagi. Saya ini jadi serba bingung. Jadi saya tuh sempat menyembunyikan yang namanya makanan. Jadi saya tuh di meja itu trik saya itu saya bersihkan meja itu saya sterilkan dari yang namanya makanan. Jadi makanan sekali itu ya itu yang ada. Jadi saya tidak pernah stok baik itu berupa sosis dan sebagainya. Ya, saya Ibu Nur. Kebetulan saya orang tua dari 2 anak saya yang kelas 3, Nafisa, dan kelas 4, Nadifa. Nah, kalau kakaknya barusan lulus, sebenarnya 3 kemarin nggak sekarang SMP, dulu 3 di Lukman Al-Hakim. Nah, dari selama pembelajaran online itu saya melihat tipe anak itu berbeda-beda dalam mengikuti sekolah online. Nah, tapi kemudian saya amati selama itu mereka masih bisa fokus dan bisa mengerjakan latihan dari ustadz atau ustadzahnya, itu akhirnya saya akan biarkan, maksudnya tidak akan saya cegah atau secara ekstrim harus begini dan begitu, karena saya juga merasakan bagaimana ketika saya mengajar online juga, kebetulan saya juga mengajar gitu dengan perilaku mahasiswa yang berbeda-beda juga. Nah, hanya gini Bu, kalau yang saya rasakan itu perbedaannya seperti ini. Kalau anak saya yang paling kecil, yang Nafisa ini kelas 3B ini, kalau sepertinya dia itu bosan dengan penjelasan ustadzahnya ketika dia sudah paham. Jadi misalnya dia sudah paham, kadang kan kalau di forum itu akhirnya ustadzah itu atau ustadznya akan mengulang-ulang lagi gitu ya. Misalnya, oh ini tadi nomor berapa
apa yang harus dikerjakan. Padahal tadi di awal sudah disampaikan. Dijelaskan. Nah, anak saya mungkin sudah menangkap itu. Kemudian kan akhirnya dia mencoret-coret buku tematiknya itu dengan penuh coretan. Semakin dia sudah cepat menangkap dan waktu untuk mengulang-ulang itu lama, maka coretan di buku itu semakin banyak. Kalau awal-awal dulu pandemi itu nggak seberapa ini sih ya, anteng gitu, kamera ya sering itu on. Dengan berjalannya waktu dan lamanya pandemi ini ya, subhanallah ya, sebenarnya kita sama aja saya sambil tiduran, sambil kalau saya lagi ada di sampingnya mungkin saya masih bisa mengingatkan gitu ya, karena dia kan kebetulan dia saya ajak ke kantor, saya sambil kerjakan apa gitu, sambil lirik-lirik gitu, ayo duduk yang tegak, jangan tiduran. Untuk mengatasi fokus anak pada waktu daring, pada waktu sekolah daring itu kebetulan kan Kenzo selalu sekolahnya pakai komputer. Jadi dia nggak saya izinkan untuk pakai speakernya. Oh iya. Headphone hanya untuk mikrofon aja. Tapi untuk speakernya nggak di telinga. Jadi saya pakai khusus speaker. Jadi mau saya aktivitas apa, saya dengar ustadzahnya bilang apa, saya dengar. Jadi saya selalu kasih Kenzo tanggung jawab. Ya, jadi Mama dengar ya apa yang ustadzah sampaikan, saya bilang gitu. Nanti habis pelajaran ini selesai, Mama kasih kamu pertanyaan. Dan itu selalu saya kasih dia pertanyaan biar tolak ukur saya. This is Justin. Ini cowok loh. Lihat mama. This is Justin. Ini cowok. Tete likes to play soccer. Yaitu dia suka sepak bola. Berarti apa nih, cowok apa cewek? Cowok. Kalau cowok apa? Cowok he. Hi. Tulis nama he. Hi. Ini loh he. Iya baca aja hi. Memang enak pastinya, tapi jangan sampai lebih banyak camilan dibanding aktivitas ya, karena anak bisa terancam obesitas. Erawati mengakui sejak pandemi porsi makan anaknya menjadi 4 kali dalam sehari. Anaknya yang berusia 11 tahun kini berbobot 41 kg. Padahal, berdasarkan data Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Amerika Serikat, berat badan ideal untuk anak seusianya adalah 37 kg. Selain mengatur pola makan, pastikan anak melakukan aktivitas fisik atau berolahraga minimal 30 menit hingga 1 jam per hari untuk mengurangi timbulan lemak dalam tubuhnya. Jangan biarkan anak hanya duduk dan bermain gadget sepanjang hari. Victor Pangaribuan, Aryo Asmoro, Jakarta.
sesuai kesepakatan, tapi hanya sesuai kesepakatan saja ya, artinya tidak harus diberikan terus-menerus, karena rewardnya terus-menerus juga tidak akan efektif, akan membuat anak akhirnya hanya mau bergerak ketika ada reward, dan ini nggak sehat juga, nggak benar juga ya. Nah jadi hanya sesuai kesepakatan. Kalau dilihat misalnya mungkin anak kita kayaknya udah udah agak melo, udah agak motivasinya turun ya, kita cari ini apa kira-kira reward yang bisa bikin dia senyum lagi, apa kira-kira aktivitas yang bisa bikin kesepakatan yang bisa bikin dia semangat lagi. Ayo nanti akhir minggu mau kemana, atau nanti sore mau ngapain, atau apa yang diinginkan lagi tuh, monggo, kan kita yang tahu ya anak kita tuh bisa di reward dengan apa sih. Kemudian fasilitas bermain, ya ini hampir sama ya dengan kegiatan kedua sebenarnya, tapi maksud saya membedakan di sini adalah adanya fasilitas. Artinya kalau kita memang bisa memfasilitasi, memberikan fasilitas mereka bermain di sekitar rumah, ya monggo. Tapi kalau kira-kira fasilitas bermain di rumah itu kok di luar rumah itu justru mengkhawatirkan, misalnya rumah kita masih sepi, kalau anak-anak main di luar sendirian kok malah mengkhawatirkan, nggak ada tetangga dan sebagainya, ya bisa disediakan di dalam rumah. Ya, sekarang juga kita bisa manfaatkan apa yang ada di rumah, misalnya kalau yang memang berkenan untuk menyediakan misalnya utak motorik ya, karena motorik itu juga penting teman AFD ya. Jadi ketika anak beraktivitas motorik secara aktif, maka mereka juga aktif sebenarnya mengelola kognitifnya. Ini sejalan antara motorik sama kognitif itu sejalan. Ya, jadi aktivitas motorik bisa disediakan dalam bentuk lain. Misalnya kita menyediakan ring basket yang cukup bisa diakomodir di sekitar rumah gitu misalnya ya, atau mungkin permainan atau mungkin kegiatan lain yang sekarang itu kalau mau misalnya beli itu juga ada mat yang gede banget, itu ada luar tangga, ada permainan mencari jejak, melacak jejak dan sebagainya, itu macam-macam. Tapi kalau misalnya kita tidak inginnya berbiaya pun, ya bikin sendiri, menggunakan kapur, menggunakan spidol whiteboard misalnya, kalau di lantai bisa dihapus ya. Nah di luar itu semua gitu ya, ayah bunda juga harus percaya bahwa semua sudah berjalan loh. Di sini saya garis bawahi ya, bahwa walaupun sepertinya anak-anak ini mungkin menurut kita aktivitasnya agak menurun ya secara pembelajaran, tapi kalau saya sih optimis bahwa mereka tetap stimulasinya berjalan. Karena apa? Apapun yang diamati anak-anak, apapun yang dilakukan anak-anak, sebenarnya itu adalah proses belajar bagi mereka. Ya, mereka akan dapat pengetahuan dari sini. Jadi stimulasi itu tetap berjalan kok ayah bunda, tenang aja. Selama mereka tetap aktif, selama mereka tetap bisa bertanya, selama mereka tetap bisa mencari informasi, selama mereka tetap bisa bercerita apapun yang mereka alami, itu mereka belajar sesuatu kan? Gitu ya? Oke, jadi jangan khawatir. Nah, kurang nih kalau cuma bahasnya menjaga mood Ananda ya. Ayah bunda kan juga harus kita pahami situasinya, juga harus dipahami bahwa ayah bunda juga bisa stres terkait dengan pembelajaran. Bagaimana supaya kita lebih ringan dalam menghadapi situasi ini? Yang pertama adalah memahami kemampuan anak kita ya, kelebihannya dan kelemahannya, sehingga tidak hanya, dan kalau bisa jangan hanya fokus pada kelemahan anak, fokus pada kelebihannya, sehingga kita lebih mudah untuk melihat sesuatu yang positif dari anak kita. Sehingga kita juga nggak lupa bahwa lemah itu adalah salah satu sifat bawaan. Artinya kelemahan itu wajar terjadi, wajar dimiliki oleh anak, bahkan wajar juga dimiliki oleh kita. Nah, sehingga semua anak punya kelemahan dan kelebihan. Nah, sehingga kita fokus di kelebihan supaya anak-anak kita juga terjaga motivasinya dan percaya dirinya dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Ya, oke, berproses bersama. Nah, ini ayah bunda harus ingat bahwa sebenarnya anak-anak ini teman senasib kita loh. Ya, jadi tidak hanya kita yang pusing ngadepin daring, anak-anak juga pusing, gitu ya. Gurunya juga pusing. Jadi sebenarnya kita semua ini senasib sebenarnya. Harapannya kalau merasa senasib itu kan rasanya lebih enteng daripada ini bikin pusing, aku udah begitu, kamu masih begitu. Padahal ternyata senasib. Nah, kalau senasib itu kan ya, kalau anak boleh ngomong loh, aku juga mah ngerasa kayak gitu, aku juga ayah merasa kayak gitu. Kalau dibaik kan. Nah, kemudian kita harus, kalau saya memilih bermitra positif dengan guru di sekolah, ini akan lebih aman dan nyaman untuk kita
sampaikan, percayalah bahwa ustadz-ustadz di sekolah juga sudah berusaha ya, luar biasa dengan segala daya upaya ya, menyiapkan aktivitas maupun kegiatan yang nyaman untuk anak-anak berpuasa sehari. Sehingga mari kita sebagai orang tua juga mendukung gitu ya. Dengan cara bagaimana? Ya, memberikan kesempatan mandiri pada anak kita. Jadi kita nggak harus mantengin dia setiap hari karena itu juga melelahkan ya. Jangan kita juga punya banyak pekerjaan yang lain gitu. Dan anak kita juga membutuhkan kesempatan untuk mandiri terkait dengan penugasan supaya dia juga bisa belajar problem solving di situ gitu kan. Nah, jadi memantaunya adalah guru gitu misalnya. Kita dukung apa yang guru lakukan. Kalau saya sih mengajak teman-teman yang muda juga untuk percaya bahwa ketika ustazah atau guru anak kita ini bekerja dengan nyaman dan bahagia juga gitu ya, maka aura positif juga akan tertular pada anak-anak kita ya, sehingga keberkahan ilmu itu harapannya juga mengucur terus pada anak-anak kita semua ya. Oke, kita seimbangkan waktu santai dan waktu belajar. Iya, dalam sehari karena kita bagaimanapun suka tidak suka juga karena harus menjadi guru bagi anak-anak. Artinya guru itu bantu review ya kan, bantu memastikan apakah ini sudah dikerjakan atau belum. Ya, tapi juga ada pemisahan antara waktu santai kita juga ya. Itu juga butuh waktu santai yang diwujudkan melalui me time ya. Walaupun me time itu macam-macam ya, tidak harus kita sendirian. Kadang-kadang anak-anak kalau itu nggak jelas gitu ya, ketawa-ketawa ketawa bersama gitu ya, membahas sesuatu yang nggak penting gitu, juga me time buat kita semua gitu ya, sehingga itu juga menjadi sarana relax ya untuk kita ya. Menurunkan standar itu juga bagian dari me time ya, artinya yang tadinya mungkin kalau waktu touring kita tuh merasa bahwa rumah harus seperti ini, bukan kalau anaknya juga sempat ya di rumah, jadi rumahnya bisa sempat dibersihkan. Nah, tapi kalau anak-anak seharian di rumah dan anaknya tidak hanya 1, 2 atau 3, ya wes lah gitu kan. Ya wajar kalau rumahnya jadi seperti apa ya? Kalau istilah yang tadi digunakan saya dulu kapal pecah gitu ya. Ya sudah nggak apa-apa gitu ya, kapal pecahnya mungkin sandarnya agak lama gitu ya. Jadi kita juga butuh waktu lebih lama untuk proses membersihkan, ya sudah pelan-pelan aja. Yang penting kita nggak jadi senewet ya, untuk melihat banyak membersihkan dan menyelesaikan hal tersebut ya. Yang paling penting menurut saya dari semuanya adalah kita menjaga rasa syukur ya, bahwa anak-anak kita aman di rumah, kita juga bisa tenang membersamai mereka dalam kondisi apapun, kita WFH atau WFH, tapi kita bisa melihat bahwa anak-anak ini tetap aman dan nyaman di rumah ya. Kita tahu lah, saya nggak perlu memberikan contoh, tapi bagaimana kita keluar di luar banyak kondisi yang lebih tidak ideal ya mungkin di mata kita. Nah, ini yang harapan saya bisa membuat kita lebih mudah, lebih ringan di dalam situasi dan lebih mudah menerima situasi terkait dengan pandemi. Oke, itu sih yang bisa saya sampaikan buat para orang tua yang hebat ini. Selamat beraktivitas. Bapak Ibu boleh juga raise hand untuk menyampaikan kepada para pengacara kita ya secara langsung. Ini kita mau merespon yang sudah ada di chat dulu kah atau bagaimana Mbak? Mulailah. Iya, iya Bu, ini mau di share. Oh gitu, oke. Nah, ini ada pertanyaan dari Ibu Rocky ya. Untuk menjadikan tubuh anak tinggi, apa murni karena keturunan atau karena hidup? Nah, ini mungkin bisa mungkin menurut. Oke, terima kasih Ibu Rocky. Saya coba jawab itu, nanti mungkin boleh juga bisa menambahkan atau Ibu. Kalau sepemahaman saya dari yang saya baca, Bu, memang faktor genetik itu ada faktor berpengaruh pada keturunan yang ada. Tetapi di samping faktor genetik itu ada faktor lain selain faktor genetik yang mempengaruhi tinggi badan seseorang. Di antaranya adalah memang dari zat gizi dan juga adanya suatu penyakit infeksi seperti itu. Jadi mungkin kalau zat gizinya terpenuhi gitu, orang tuanya misalnya
sedikit mungkin saya menambahkan ya, memang untuk faktor genetik itu ada, tetapi pengaruh dari faktor genetik itu kurang lebih 10% saja. Sementara sisanya itu lebih ke faktor lingkungan. Lingkungan ini termasuk juga asuh, gizi, ya, sanitasi, kebersihan, ya, termasuk juga penyakit infeksi, dan macam-macam itu ya. Jadi yang kita optimalkan untuk membuat anak kita itu tinggi, ya, itu adalah dari aspek lingkungan. Itu di sini peran dari orang tua itu sangat penting, sangat besar. Baik, ada pertanyaan di Rofi lagi. Anak saya makan banyak, gizinya tercukupi, lauk sayur, karbohidrat selalu lengkap, pun dengan buah dan susu. Anaknya nggak tinggi, dan aktivitasnya juga aktif. Tubuhnya kenapa susah untuk tinggi? Jadi tingginya jauh dari teman-teman. Ya Bu, jadi ya Bu, jadi faktor-faktor lainnya juga harus dilihat gitu, meskipun asupan zat gizinya memang terpenuhi, tapi juga dilihat dari tadi yang sudah disampaikan sama Bu Lail juga, faktor lingkungan lainnya itu seperti apa gitu. Apakah mungkin memang ada kemungkinan mungkin dia sering sakit itu tadi, atau mungkin misal ada penyakit lainnya misalnya kayak kecacingan kayak gitu atau hal lainnya, mungkin bisa dilihat lebih jauh lagi seperti itu. Jadi kalau misalnya dari asupan gizinya memang sudah terpenuhi, tapi mungkin dari faktor lainnya yang mempengaruhi hal tersebut bisa dicek lagi seperti itu. Ya Bu, saya sedikit menambahkan juga. Jadi untuk pertumbuhan tinggi badan ya pada anak itu kita bisa mengukurnya, Bu. Karena apa? Persepsi kurang tinggi, susah tinggi dan sebagainya itu kan ada standarnya gitu. Ya, jadi ada standarnya tinggi badan menurut tubuh. Sehingga nanti kita bisa mengukur berapa sih tinggi badan anak dibandingkan dengan umurnya. Nah, ada grafik untuk menilai pertumbuhan anak. Nah, dari situ kita akan bisa menilai apakah memang benar anak kita itu tinggi badannya itu lebih rendah dari anak seusianya, ataukah ya sebenarnya normal, hanya memang anak-anaknya selain itu tinggi seperti itu ya. Untuk memantau itu kan perlu. Jadi berapa tinggi badannya dan berapa umurnya. Mungkin ada feedback dari Bu Rofi. Halo, dari Ibu Rofi ada feedback kah dari pertanyaan yang sudah disampaikan? Oke, mungkin ada kendala lagi. Oke, nah seperti itu Ibu Rofi jawaban yang bisa kami sampaikan. Berikutnya ada yang rasen ya, Ibu Wahyu monggo bisa disampaikan secara langsung. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Bundanya Kenzo, kelas 3G. Di pertemuan sebelumnya saya pernah ada mengungkapkan pertanyaan, meminta solusi dengan kondisi anak saya. Anak saya ini umur 8 tahun tapi sudah kelas 3. Karena efek pandemi, dia sebelumnya sih berat badan normal, tingginya juga normal. Cuman sejak pandemi makannya semakin nambah, porsi makannya semakin nambah, tapi geraknya juga saya tambahin juga setiap pagi. Dia selalu 4 kali, nanti sore dia ada aktivitas sama sih 4 kali juga ada push up, sit up seperti itu. Untuk mengecilkan perut, tapi sampai sekarang perutnya agak kecil-kecil. Saya coba kurangi itu makannya, dia sakit. Jadi agak kerepotan nih, saya kurangin makannya, dia sakit. Terus saya sudah nggak kasih dia minum susu, karena semenjak dia minum susu berat badannya semakin fit banget, semakin subur banget. Saya kurangi sudah mulai agak susut gitu. Apa solusinya ini? Saya kurangin makannya, saya ganti dengan camilan gitu. Itu apa ya baik gitu ya untuk anak saya? Ya minta solusinya sih gitu. Terima kasih.
Bu Ayu gitu ya. Nah, kalau kita sebenarnya jenis-jenis olahraga itu banyak. Kalau untuk mengecilkan perut ya, mungkin ini ya permasalahannya sit up. Apakah sit up yang dilakukan itu sudah benar atau belum kayak gitu kan? Kayak misalnya saya itu saja Bu, kemarin juga sempat kayak gitu kan, pernah berat badan itu juga naik, terus kok penurunannya itu nggak signifikan gitu kan ya. Nah, penurunan berat badan itu dalam 1 bulan itu paling dalam ya 1 minggu itu hanya setengah kilo gitu Bu. Kalau lebih dari itu berarti itu yang turun bukan lemaknya tapi misalnya airnya atau hal yang lainnya kayak gitu kan ya. Nah, jadi kita tinjau lagi misalnya dia sudah melakukan aktivitas fisik. Nah, apakah aktivitas fisiknya itu sudah benar atau belum kayak gitu. Jadi kalau misalnya tadi sit up, apakah memang sit up-nya sudah benar atau belum gitu. Kita lihat lagi. Kalau misalnya saya aktivitas lain misalnya bisa renang atau lompat tali tadi kan sudah ada. Nah, durasinya Bu mungkin. Nah, jangan-jangan misalnya sit up-nya cuma 5 menit kayak gitu kan ya, berarti ya nggak keluar kan Bu energinya seperti itu. Mungkin ya ini saya kan ya nggak tahu misalnya aktivitas fisiknya yang dilakukan itu seperti apa gitu kan. Tadi sudah ada anjurannya paling nggak kan 30 menit seperti itu kan ya Bu. Nah, itu bisa ditinjau kembali gitu. Terus kemudian misalnya kalau camilannya ya kan kita ada 3 kali makanan utama, 2 kali camilan. Biasanya pengaturannya seperti itu Bu. Jadi kalau 2 kali ini makanan selingannya itu di antara setelah makan pagi, terus di antara makan pagi sama makan siang itu diberikan camilan seperti itu. Nah, nanti makan siang, terus habis itu di antara makan siang sama makan malam ini ada camilan lagi itu. Habis itu makan malam terus jangan makan lagi seperti itu. Nah, diusahakan ketika makan malam ya, karena makan malam itu kan membutuhkan makanan yang kita makan itu kan membutuhkan waktu untuk dicerna gitu kan ya Bu. Nah, paling enggak kan 2-3 jam makanan itu dicerna gitu kan ya. Nah, jangan sampai misalnya makan malam jam 8 habis itu langsung tidur gitu kan ya. Nah, kita nggak melakukan aktivitas apa-apa lagi gitu. Nah, otomatis ada energi yang kita masukkan dan dikeluarkan lagi gitu ya. Jadi otomatis ada penumpukan lemak di situ seperti itu. Mungkin itu Bu yang yang bisa saya berikan. Ya mungkin kalau misalnya ada salah kata juga saya mohon maaf. Nanti Ibu mungkin bulan menambahkan. Ya, Bu Wahyu untuk putranya yang umur 8 tahun tadi itu kita boleh tahu berat badannya berapa itu, tinggi badannya berapa? Setiap bulan itu naik 1 kilo. Jadi sekarang sudah 36-37 kilo, tingginya 100. Sebentar, saya lihat di ini daftar tinggi badannya. Berapa? 126 cm tinggi badannya. Tinggi badannya lumayan sih. Anak saya 1 bulan selalu nambah 2 cm daripada waktu sebelum pandemi ya. Cuman berat badannya nih kok juga nambah 1 kilo. Padahal terus terang saya selalu memang saya nggak pernah menitin berapa menit, 30 menit atau gimana, nggak pernah. Cuman kalau push up karena dia masih usia 8 tahun, jadi push up-nya hanya 15, sit up-nya 15 seperti itu. Terus kalau lompat talinya 40 seperti itu. Tapi continue pagi sore. Dengan harapan saya sih dengan continue seperti itu dia adalah penurunan berat badan dan kenaikan tinggi badan. Ya. Tapi kok nggak apa-apa Ibu. Anak usia 8 tahun itu masih dalam masa pertumbuhan. Alangkah lebih baiknya kalau kita optimalkan di sisi pertumbuhan linearnya ya. Jadi nanti untuk kejar aja untuk tingginya supaya apa, nanti pertambahan beratnya itu kalau tingginya tinggi kan akan bisa seimbang begitu ya. Jadi kita bisa menyeimbangkan tingginya itu yang kita optimalkan. Nah, apa makanan ataupun yang untuk pertumbuhan tingginya kan itu misalnya untuk sumber zinc misalnya, mungkin sumber zinc itu bisa didapatkan dari makanan laut ataupun dari sumber alami lain kan. Nah, itu Bu, jadi lebih ke kita kejar dari sisi pertumbuhan tinggi badannya supaya nanti pertumbuhan berat badannya bisa seimbang antara tinggi dengan beratnya. Jadi itu juga tidak perlu khawatir ya, karena anak ini masih bertumbuh. Asal
Rata-rata sih 3 kali, cuman beberapa bulan yang lalu dia sampai hampir 5 kali, cuman saya mulai kurangin akhirnya kembali lagi normal 3 kali. Ya, saya ganti dengan camilan, porsinya pun sudah saya kurangi sedikit-sedikit, memang nggak signifikan nguranginnya, cuman lumayan lah kurangin sedikit gitu beberapa nggak apa-apa ya, nggak apa-apa kalau sudah makan biasa 3 kali sehari jangan dikurangi, hanya saja memang pilihan makanannya aja. Kalau biasanya kita masaknya digoreng gitu ya, supaya punya, nah itu mungkin bisa diganti ya dengan misalnya direbus atau dikukus, jadi ganti dari sisi itunya aja, variasinya itu gitu. Ngapunten mau tanya, untuk standar tinggi badan anak dan berat badan anak ketika dia usia 8 tahun, 9 tahun itu kurang lebihnya boleh saya tahu? Yes. Kami buka ini dulu ya Bu ya, apa namanya, buka Mbak Sita bisa buka waktu atau Mbak Ada untuk Mbak Sita kalian bisa buka nah silakan nanti dimasukkan Mbak Adel. Berat badannya berapa Bu? Berat badannya sekarang 36. AKM-nya ya. AKM-nya dikasih sekolahan ini. Mbak siapa ini yang Saya Bu, kenapa? oh ya si Kak kemarin coba saya ini 36 sayangnya belum muncul. saya Tingginya tadi 100 berapa? Tingginya 126. Berat badannya 37 serta laki-laki ya Bu ya. Oke, laki-laki. Umurnya apa, tanggal lahirnya 8 tahun bulan Juli kemarin sudah 8 tahun. lahirnya berarti Juli tanggal berapa, tahun Bulan tahun berapa Bu? 2013. 13 bulan Juli tanggal 27. ya memang kalau dari sisi berat badan menurut umur itu ada beberapa grafiknya. Nah, itu Bu untuk ini ya putra Ibu ada di garis di atas 2 SD. Jadi kalau berdasarkan berat badan menurut umurnya ya ini memang ada masalah penyakit. Nah, kita bisa mengecek ya dengan penyakit yang lain. Jadi kan Ibunya tanya Bu, ditanya ini berarti harusnya berapa berat badannya ya, yang berat yang badan yang di media sini Ibu yang kurang lebih hijau sekitar 20 sampai 25 lah, itu masih idealnya dari situ berat badannya. Kalau untuk tinggi badannya coba beserta tinggi badan dibagi trik. Nah ini kan kalau dari sisi tinggi badan sebenarnya masih normal ya, tinggi badannya anak usia 8 tahun mungkin 126 itu masih normal, cuman kita bisa mengejar yang tingkatkan lagi untuk deteksi grafik VRT4S ya. Nah, memang kalau dilihat dari VRT4S ya ini sudah kategori obesitas. Ya, dilihat di sini dia di atas garis 3SD bukan garis yang paling atas ya. Nah di sini makanya kita perlu mengejar tingginya supaya setidaknya untuk VRT4S-nya ini indeks massa tubuhnya itu bisa setidaknya mengikuti garis yang median. Oke. Tingginya maaf tadi tingginya rata-rata memang segituan ya, 120 berapa sampai
Ya, berarti fokus ke tinggi aja kalau gitu. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Bu Waslu. Ada pertanyaan berikutnya kan yang tadi Mbak Ade sudah di-share ya. Ya, terima kasih untuk jawabannya ya. Ya. Ibu siapa lagi nih? Ibu Nino bertanya langsung. Iya. Iya, Ibu. Ya, silakan. Maaf, mungkin nggak kebetulan saya pas lagi keluar rumah ini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu mau tanya, saya ini kan selama daring di rumah, apakah normal anak ini kalau setiap selesai jam pelajaran, pagi dia kan sudah sarapan sebelum dia pelajaran ini sudah sarapan. Nah, pada saat selesai session yang kedua, dia itu sudah mengeluh lapar. Apakah normal yang seperti ini? Jadi setiap session, jadi pelajaran session jam pertama, jam kedua, jam ketiga dia itu selalu mengeluh selesai belajar itu selalu lapar. Terus pertanyaan yang kedua, apakah faktor makanan dan lingkungan itu berpengaruh kepada balik seseorang, balik anak maksud saya. Selain makanan dan faktor apa lagi yang menyebabkan anak itu cepat balik? Itu aja sementara yang ingin saya tanyakan, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, maka Bu Serta sudah. Ya, mungkin saya mencoba menjawab dulu. Kalau cepat lapar tadi mungkin ya karena dia capek ya Bu, maksudnya sudah pelajarannya lelah dan gitu kan ya Bu. Nah itu, jadi ada juga memang beberapa orang memang yang metabolisme di dalam tubuhnya kan tadi namanya 2 sampai 3 jam seperti itu ya Bu. Nah ada juga beberapa yang memang metabolismenya itu lebih cepat seperti itu Bu, sehingga dia itu cenderung akibatnya itu cenderung lebih lapar kayak gitu. Nah mungkin bisa disiasati dengan mengkonsumsi makanan-makanan yang lebih awet lebih lama dengan kita seperti itu. Jadi ini anaknya kan sekolah daring, tapi setiap pergantian jam tuh minta makan terus. Minta makan tiap hari. Selesai jam itu minta makan. Apakah gimana bahaya sih gimana? Ya, tapi maksudnya harusnya tetap jadi kontrol orang tuanya itu tetap Bu ya, jadi harus tetap dikontrol. Harusnya idealnya karena pencernaan itu kan jadi 2 sampai 3 jam. Kan belum siap untuk mencerna kembali. Nah kalau ditikut terus akibatnya ya anak itu bisa mengalami obesitas gitu ya. Jadi harus ada kontrol dari orang tuanya itu sendiri gitu ya Bu. Jadi bisa mengontrol supaya anaknya itu ya tidak selalu minta makan kayak gitu. Nah bisa disiasati juga untuk menggantikan makanan-makanan yang memang lebih tahan di dalam perutnya kita kayak gitu. Itu yang mungkin bisa saya jawab. Terus tadi memang sepengetahuan saya memang ada hubungannya antara Bu, asupan gizi dengan kondisi balik seseorang. Jadi semakin kita lihat ke sini bahwa semakin terpenuhinya gizi seseorang itu kayak usia menstruasi itu kan lebih maju ya, apalagi balik itu juga akan lebih maju lagi gitu. Jadi memang ada kaitan antara kecukupan dari zat gizi dengan semakin cepatnya usia balik seseorang. Mungkin itu dari saya Bu. Ya, sedikit menambahkan, memang ada kalanya seperti itu ya, ada beberapa yang cepat lapar. Nah kondisi seperti ini itu bisa disiasati dengan makan sedikit tapi seperti itu ya. Jadi tidak mungkin polanya itu bukan 3 kali makan utama, makan besar, tapi bisa ya dengan porsi yang kecil-kecil aja. Porsinya itu tidak seperti porsi biasanya ya, tapi bolehlah saat mungkin setiap berapa jam sekali itu tadi ya, saat terutama memang pada saat kondisi kita butuh konsentrasi, kita butuh fokus ya, memang itu yang menguras ya energi ya. Kelihatannya sih kayak nggak ngapa-ngapain, tapi itu juga membuat perut gampang lapar dengan kegiatan seperti itu. Jadi mungkin bisa diinikan ya dengan makan yang sedikit tapi juga ketika misalnya lapar itu tidak langsung dengan mengkonsumsi makanan besar, makanan utama ya,
buah-buahan terlebih dahulu. Kenapa? Buah-buahan itu akan karena dia berat gitu ya, bisa membuat kenyang sebelum kemudian kita mengkonsumsi makanan utama. Kemudian untuk adik juga itu ya, bukan hanya makanan memang, tetapi juga bisa dipengaruhi oleh faktor yang lain. Kalau sekarang itu kan faktor media juga bisa ya, faktor mungkin nanti bisa ya bisa kita tambahkan gitu kan, mungkin bisa saya berarti untuk faktor lain yang juga balik selain makanan. Oh iya, oke. Jadi kalau secara psikologis sebenarnya ini ya belum pernah ada data khusus gitu ya, artinya terkait dengan penyebab yang mempercepat ya ataupun terjadinya balik itu sendiri secara psikologis ya. Jadi tapi memang yang saya pahami adalah yang perlu kita persiapkan menghadapi balik itu sendiri gitu ya. Jadi memang anak-anak kita ini hormonnya sepertinya lebih cepat lebih cepat berproses ya dibandingkan kita dulu. Kalau dulu kan setahu saya kita baru menstruasi ataupun yang untuk laki-laki itu baru mengalami mimpi basah itu sekitar SMP ya. Nah sekarang ini anak-anak umur 8, 9 ya, kelas 3, kelas 4 juga sudah banyak ya, walaupun tidak mayoritas tapi sudah ada yang mengalami menstruasi gitu. Nah sedangkan anak-anak itu ya masih anak-anak, artinya ya anak-anak usia 8-9 gitu yang masih aktivitasnya juga masih belum bisa mengontrol penuh gitu ya, sehingga pada sudah hormonnya sudah aktif. Nah sehingga di situ diperlukan antisipasi dari orang tua gitu ya dan lingkungan, bahkan usaha dari sekolah juga gitu, untuk mulai memberikan edukasi terkait dengan kesehatan reproduksi, kemudian terkait dengan pemahaman ya tentang edukasi terkait dengan seksualitas anak-anak ini ya, supaya mereka juga sudah mulai bisa untuk menyesuaikan identitas baru mereka yang sudah balik ini dengan perilaku sehari-hari dan maupun bagaimana cara mereka menjaga diri di lingkungan terdekat ya. Itu sih yang bisa saya sampaikan, mulailah. Terima kasih. Dan ada lagi pertanyaan yang di chat, bisa dan dari Ibu Anissa, bagaimana cara mengatasi kelelahan mata pada anak karena setiap hari kalau tidak jam anak itu online lagi mengerjakan tugasnya. Semakin di sini anak-anak juga mengalami kejenuhan. Satu lagi Mbak ada bahwasanya tadi pertanyaan dari Laya Aryani, apakah kita bisa menemukan protein dari daging yang pastinya saja tanpa makan? Untuk yang pertama dari Ibu Anissa, bisa dijawab Ibu? Oke, ya dari Ibu Anissa ya. Jadi begini, untuk kelelahan mata ini memang juga perlu kita bantu untuk siasati anak-anak ini, karena memang bagaimanapun ada kalanya proses jaring itu sendiri memang membuat mereka harus di depan layar gitu ya. Nah jadi kalau yang saya biasanya lakukan sekitar setelah mereka, jadi kalau proses jaring dengan sekolah itu kan memang sebaiknya diikuti gitu ya oleh anak-anak gitu ya, bisa dengan kemudian memberikan mereka waktu rehat gitu ya. Jadi sehingga mereka tidak selalu terpapar terus terusan dengan yang namanya layar. Jangankan anak-anak kita saja, saya juga merasakan bahwa ketika mata ini terpapar terus di depan layar juga terasa ya, baik secara fisik ya, mata juga pasti lelah gitu, bahkan kadang-kadang sampai pusing ya, karena memang ada yang namanya layar fatigue gitu ya. Jadi itu memang wajar dialami oleh anak-anak, karena kita punya dewasa juga masih mengalami gitu ya. Nah sehingga kalau yang saya lakukan sih memang kadang-kadang memang saya mematikan meng-off-kan kamera itu sebenarnya dalam rangka saya memang supaya tidak selalu harus melihat layar gitu ya. Jadi saya mengistirahatkan mata saya dari melihat berakomodasi penuh ke layar gitu ya. Nah kalau terkait dengan anak-anak itu tadi ya Bu
ya Bunda, mungkin kalau untuk proses darinya sendiri ketika sedang online ya monggo, mungkin karena kan ustazah biasanya butuh untuk memantau anak-anak, lihat ekspresinya paham apa enggak gitu kan, memastikan mereka tidak bermain sendiri ketika sedang daring ya memang itu suka tidak suka gitu ya, mau tidak mau sebenarnya memang mereka memang harus on cam gitu ya. Nah tapi mungkin setelah itu, jadi di luar yang kita harus lakukan adalah melakukan scheduling ya, jadi kita melakukan kesepakatan jadwal bersama anak-anak supaya dalam mungkin bukan 24 jam ya, tapi lebih ke dari mulai jam 7 pagi sampai jam katakanlah anak-anak itu jam 9 malam gitu ya, itu sudah kita buatkan jeda-jeda waktu untuk mereka istirahat total dari layar gitu ya, jadi sehingga matanya tidak terpapar terus-terusan. Oke, waktu belajar memang mereka mungkin membutuhkan layar, misalnya mungkin ada yang les online atau mungkin ada yang belajar dari bahan-bahan yang ada di YouTube misalnya gitu ya, mungkin akan terpapar layar lagi. Tapi maksud saya kalau kita buatkan scheduling, bukan kita yang membuat ya Bunda ya, disepakati dengan Ananda supaya tidak terasa bahwa kok kayaknya ini diatur terus gitu ya, kok semua harus melakukan ini, harus melakukan itu, supaya Ananda juga merasa ikut bertanggung jawab bahwa ini kegiatannya gitu ya. Nah, jadi misalnya nih, saya nggak ngerti kalau di Hikmah nanti seperti apa, misalnya mungkin dari jam 8 sampai mungkin ada yang sampai jam 12 itu memang harus ini ya on cam dulu gitu ya, oke monggo. Kemudian bisa istirahat sampai jam 3 misalnya. Nah jam 3 baru kita mulai, misalnya kalau Ananda memang memerlukan mau santai dulu dengan mau santai, maksud saya gini, mau main game atau mau nonton YouTube, pokoknya bersantai dengan layarnya misalnya, karena supaya dia tetap bisa ini ya, tetap nggak jenuh di rumah gitu. Oke, bolehlah kasih lebih 1 jam. Kemudian istirahat lagi nanti sampai habis maghrib misalnya. Nah setelah maghrib mungkin kita ada ada aktivitas tadi, mungkin belajar lewat layar atau apapun ya, itu kita lakukan tidak lebih dari 1 jam misalnya. Nah setelah itu anak-anak bisa istirahat. Jadi maksud saya begini, ketika kita hitung akumulasinya gitu, dalam 1 hari mungkin anak-anak tidak akan terpapar lebih dari 5-6 jam misalnya, supaya kesehatan matanya juga tetap terjaga. Dan secara psikologis dia juga merasa bahwa ini kebutuhan dia loh gitu. Kenapa dia harus seperti itu? Kenapa harus dikelola? Kenapa harus dijeda? Kenapa harus dibatasi gitu? Supaya itu tadi keberlangsungan kesehatan mata, kemudian kesehatan psikologis dia juga, supaya tidak hanya terpapar pada game dan layar, tapi dia juga bisa sambil berinteraksi dengan orang-orang serumah misalnya. Karena kan bagaimanapun sosial media ya yang ada di gadgetnya anak-anak ini kan juga tidak selalu bisa ini ya ayah bunda, kita tidak selalu bisa mengontrol. Nah sedangkan interaksi mereka juga kadang-kadang tidak terkontrol karena mereka memang belum bisa mengontrol gitu ya. Jadi kadang-kadang non sewu misalnya ada chat-chat yang tidak sesuai ya, tidak pantas ya, dan tapi itu terjadi terus gitu. Nah ini yang harus kita bantu untuk awasi juga, untuk dikawal. Nah supaya anak-anak atau anak kita juga tidak merasa maksudnya tidak merasa diawasi ketat, tapi mereka juga merasa ada teman untuk berbagi. Masa lo di grup ada temanku yang gini misalnya, ini lo bunda kok temanku ngomong seperti ini, dia merasa diterima informasi yang mungkin dia bagi dia tidak cocok untuk komunikasikan. Terima kasih Bu Ika. Ini sudah karena keterbatasan waktu ya. Bu Seta mungkin sedikit untuk yang kalkulasi bagaimana Bu Seta? Iya, mohon izin subscribe ya Bu. Oh nggak bisa ya. Jadi bisa di stop step dulu nggak minta tolong. Nah, ini jadi ini saya lagi coba carikan ya faktanya tentang kalori kaldu. Nah di kaldu sendiri Bu itu masih ada proteinnya gitu. 1 gelas ya, per 1 gelas dari air kaldu itu masih terdapat kandungan proteinnya sekitar 0,95 gram seperti itu. Kalau 100 gram ya dari air kaldu sendiri itu ada 0,39 gram. Jadi memang kan kayak misalnya kita bikin udang itu ya. Nah udang itu kan kulitnya itu kan dikupas. Nah kulit udang ya berdasarkan hasil penelitian, kulitnya udang itu kan juga ada proteinnya gitu. Jadi kalau misalnya itu diramas dibuat kaldu, nah itu juga bisa menghasilkan protein, bisa dikonsumsi seperti itu. Jadi itu meminimalisir juga dari limbah ya, waste dari makanan itu juga bisa diatasi dengan membuat kaldu dari kulitnya udang itu sendiri. Jadi dari air kaldu itu sendiri pun ya, ini kalau kaldu ayam ya, kalau kaldu ayam itu juga bisa menghasilkan proteinnya seperti itu. Kita bisa masih mendapatkan proteinnya gitu maksudnya.
Mungkin itu Bu Lail. Baik. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf ya karena juga keterbatasan waktu, ini juga waktunya sudah gugur. Mungkin bisa kita akhiri untuk sesi kali ini. Mudah-mudahan kita bisa lanjutkan di RTL ya. Masih ada kita akhiri, nanti saya kembalikan kepada sesi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.